Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan bagaimana rencana pemasaran usaha pada kerupuk udang. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tiur Malengga. Saya Bayu Ridwan. Saya Pemargerayan. Kemudian terdapat poin-poin yang akan kami paparkan dalam rencana pemasaran, yaitu yang pertama, deskripsi usaha, yang kedua, deskripsi strategi pemasaran produk, yang ketiga, kondisi pasar, yang keempat, riset pasar sosial media, dan yang terakhir terdapat strategi pemasaran 4B. Ini merupakan eh, gambar dari contoh produk yang kami buat. Kemudian terdapat deskripsi usaha. Yang pertama, pada usaha kerupuk udang kami memiliki keunggulan yaitu camilan yang gurih dan renyah terbuat dari udang segar berbahan baku yang berkualitas tinggi. Kemudian produk kami juga memiliki cita rasa yang khas yang menjadikannya camilan favorit bagi berbagai kalangan usia. Yang ketiga yaitu produk ini dijual dengan berbagai kemasan, yaitu terdapat kemasan praktis dan juga terdapat kemasan yang besar untuk memaksimalkan pembelian berskala besar. Selanjutnya yaitu deskripsi strategi pemasaran produk sendiri. Yang pertama, terdapat segmentasi pasar di mana masyarakat konsumen akan peduli kesehatan seperti eh, usia dewasa, muda, yang berkeluarga dengan menonjolkan keunggulan gizi kerupuk udang sebagai camilan. Kemudian kita memiliki inovasi produk yaitu mengembangkan varian rasa dan kemasan juga bentuk dari kerupuk udang sendiri yang biasanya hanya berbentuk kotak ini memiliki motif dan kemasan menarik untuk meningkatkan daya saing. Yang ketiga yaitu promosi digital menggunakan media sosial seperti Instagram dan juga Facebook, serta kampanye digital untuk meningkatkan kesadaran merek dan jangkauan pasar. Kemudian yang keempat, terdapat distribusi efektif, di mana bekerja sama dengan supermarket besar, kemudian terdapat toko makanan sehat, dan memanfaatkan e-commerce untuk memperluas akses produk. Yang kelima, yang kelima yaitu harga kompetitif, yang menetapkan harga sesuai dengan kualitas dan nilai produk untuk menarik konsumen. Dan yang kelima terdapat loyalitas pelanggan, yaitu membangun merek yang kuat untuk menciptakan pelanggan loyal dalam jangka panjang. Selanjutnya, merupakan kondisi pasar dari produk kita, yaitu yang pertama menunjukkan tren positif, di mana eh, konsumen memiliki permintaan yang meningkat terhadap makanan yang ringan dan sehat juga alami. Kemudian konsumen di luar sana juga semakin memperhatikan kualitas bahan baku dan keaslian rasa pada produk yang mereka beli. Selanjutnya adalah riset pasar pengguna sosial media yang akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu ada riset pasar pengguna sosial media. Langkah awalnya yaitu identifikasi demografis dan psikografis target melalui survei dan analisis platform media sosial. Eh, Media sosial yang dipakai di sini ada Instagram, Facebook, dan TikTok. Lalu metodenya ada diskusi kelompok terfokus atau FGD atau forum group discussion untuk memahami preferensi konsumen. Lalu analisis, monitor aktivitas pesaing
tren baru, dan ulasan pengguna. Lalu ada strategi pemasaran, kampanye iklan, giveaway, dan kolaborasi dengan influencer. Untuk evaluasi, gunakan metrik interaksi dan konversi untuk meningkatkan konten. Next. Lalu ada pemasaran melalui media sosial. Perencanaan pemasaran usaha kerupuk udang melalui media sosial merupakan strategi yang efektif untuk menjangkau konsumen yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran mereka. Dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok, usaha ini dapat menampilkan produk melalui konten visual yang menarik, seperti foto dan video pembuatan kerupuk udang, serta cara menikmatinya. Selain itu, strategi penggunaan hashtag yang relevan dan pengiklan berbayar juga dapat membantu menjangkau target pasar yang lebih spesifik. Lalu ada strategi pemasaran 4P. 4, 4P yang pertama adalah produk. Udang yang diolah sedemikian rupa tanpa menghilangkan gizi dari udang tersebut. Kerupuk udang dibuat dengan dua bahan dasar utama, yakni udang segar dan tepung tapioka. Kerupuk udang yang dibuat diharapkan memiliki tekstur yang renyah dan rasa yang dapat diterima oleh konsumen. Lalu, 4P yang kedua ada price. Mempertimbangkan agar harga tetap kompetitif, tetapi tetap memberikan profit dan aksesibilitas. Kerupuk udang yang siap dimakan dapat dibandingkan dengan berbagai camilan makanan ringan lainnya, seperti keripik kentang dan kacang sangrai, yang biasanya dijual di pasaran dengan harga berkisar antara 10.000 hingga 25.000 per kemasan, tergantung pada bahan baku dan merek. Untuk kerupuk udang, penetapan harga perlu mempertimbangkan variasi kemasan yang ditawarkan, yaitu ada 30 gram, 50 gram, dan 80 gram. Untuk kemasan 30 gram, harga yang wajar adalah sekitar 8.000. Sedangkan untuk kemasan 50 gram, harga dapat ditetapkan di kisaran 12.000. Kemasan 80 gram biasa dijual dengan harga sekitar 16.000. Struktur harga ini dirancang agar produk tetap kompetitif di pasar snack, memberikan pilihan sesuai bagi konsumen berdasarkan kebutuhan dan preferensi mereka. Lalu yang ketiga ada place. Suatu usaha mempertimbangkan ketersediaan bahan baku agar menghindari gangguan proses produksi. Daerah yang dipilih sebagai tempat usaha adalah di daerah Kota Demak, Jawa Tengah. Terdapat produksi penangkapan udang di daerah tersebut. Daerah tersebut dipilih karena bahan baku yang dibutuhkan tidak jauh dari tempat produksi. Tempat produksi suatu produk sebaiknya tidak jauh dari suplai bahan baku. Menurut penelitian, lokasi produksi yang dekat dengan sumber bahan baku dapat mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang 4P yang keempat ada promotion, memasarkan lewat sosial media dan bekerja sama dengan influencer dan memberikan diskon serta paket bundling yang menguntungkan bagi konsumen. Untuk mempromosikan produk camilan kerupuk udang yang siap dimakan, strategi yang efektif dapat mencakup penggunaan sosial media dan kolaborasi dengan influencer. Membangun kehadiran di platform seperti Instagram dan TikTok memungkinkan Anda untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan konten visual yang menarik seperti foto produk dan video proses pembuatan. Selain itu, mengadakan acara sampling di pasar atau pusat perbelanjaan memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba produk secara langsung yang terbukti meningkatkan kesadaran merek dan mendorong pembelian impulsif. Oke. Oke, selanjutnya adalah logo produk ya dan target pasar. Jadi di sana ya di sebelah kanan itu ada gambar dari logo produk ya itu yakni kerupuk udang atau disingkat eh, sebagai kerudang. Ya itu ditujukan untuk eh, menarik konsumen ya. Istilahnya adalah kalimat atau kata yang unik gitu. Sehingga nama suatu brand itu menjadi unik dan gampang dikenal. Kemudian nama kerudang ya, kerudang itu dengan kita tahu nama kerudang itu orang sudah tahu kalau itu adalah kerupuk udang. Jadi selain unik, nama tersebut sudah mewakili produk yang kita tawarkan sehingga hanya dengan tahu nama tersebut
ya konsumen akan tahu kalau produk yang ditawarkan adalah berupa kerupuk udang. Jadi istilahnya adalah eh, pedang yang sangat efektif gitu. Istilahnya seperti itu. Untuk target pasarnya ya, yang pertama adalah kalangan muda ya, yang di mana mereka adalah orang-orang yang sering mencari camilan yang dapat dinikmati di berbagai kesempatan, baik saat bekerja atau belajar atau bersantai. Istilahnya adalah orang-orang muda yang kekinian ya, yang memang suka cemilan gitu, yang suka eh, ngemil lah istilahnya kalau istilah tren sekarang. Nah, kemudian adalah ibu rumah tangga yang mencari camilan bergizi untuk anaknya. Selain camilan enak, ya kerupuk udang ini adalah makanan yang memiliki gizi yang cukup sehingga untuk menjangkau konsumen yang mempertimbangkan gizi ini sangat baik gitu. Karena memang kandungan gizi yang ada di udang itu baik untuk konsumen. Jadi eh, itu salah satu kesempatan ya untuk produk kami itu menjangkau konsumen secara luas. Kemudian adalah konsumen yang peduli dengan makanan lokal atau produk artisan. Jadi eh, jadi karena berhubung ini ya, ini adalah produk Indonesia. Beberapa konsumen kita ketahui bahwa memang ada konsumen yang memiliki idealisme tinggi terhadap nasionalisme gitu. Jadi eh, kita menggait konsumen tersebut, di mana eh, mereka itu akan lebih memilih produk-produk yang ada di dalam negeri atau produk lokal. Kemudian produk artisan. Jadi eh, konsumen itu terkadang tertarik dengan eh, produk-produk yang ditawarkan dengan artis favoritnya. Jadi kita seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kita memasarkan melalui berbagai media sosial dan strateginya salah satunya adalah kolaborasi dengan influencer. Jadi dengan cara itu ya kita bisa meraih konsumen lebih luas gitu. Yang poin ketiga ini. Mungkin bisa next. Ya, ini adalah contoh akun media sosial yang sudah kami buat ya. Ini adalah geru.dang ya, atau kerupuk udang. Memang namanya sedikit kuno ya, memang kerupuk udang gitu. Tapi dengan nama itu orang akan tahu kalau produk yang ditawarkan adalah kerupuk udang gitu. Nah, ini contoh kontennya ya, ini masih coming soon ya. Mungkin nanti itu akan mungkin itu nanti akan eh, kita tambahkan konten-konten. Itu ada konten yang di mana jadwal kontennya, kemudian konten-kontennya itu kita eh, ambil referensi dari kompetitor gitu. Jadi kita ambil dulu referensi dari kompetitor, kemudian kita analisis. Oh, kompetitor itu mengambil konsumen dengan eh, jam sekian gitu. Oh, maka kita tiru mereka. Tuh. Kemudian untuk targetnya, ya itu mungkin selama 25 selama hingga 2025 ya itu targetnya adalah eh, untuk follower saja ya mungkin sisanya ada di laporan untuk follower itu di bulan Januari itu targetnya adalah 5.000 follower ya kemudian di bulan April adalah 15.000 follower hingga di bulan Oktober 2025 adalah eh, 60.000 follower dan di bulan Desember adalah 100.000 follower itu hanya targetnya. Mungkin eh, nanti pelaksanaan bagaimana itu tergantung dari kondisi yang ada. Mungkin itu saja. Ya, mungkin itu saja dari kami ya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.